2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran efektif versi Imam Ibnu Khaldun, melanjutkan metode pendidikan yang telah saya jelaskan, telah saya uraikan di pertemuan sebelumnya. Kalau sebelumnya saya menjelaskan tentang pendidikan versi Imam atau versi Kiai Ghazali Landulan, pada kesempatan kali ini versi Imam Ibnu Khaldun. Semua penjelasan ini saya simpulkan dan saya kutip di dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun. Yang pertama, bagian pertama, 3 tahapan ini harus dilalui oleh anak didik atau peserta didik. Metode efektif menurut Imam Ibnu Khaldun dalam mentransfer ilmu kepada anak didik ialah dengan gradual, secara bertahap. Dikit demi sedikit, dan fokus pada satu fan ilmu. Satu fan ilmu tersebut setidaknya 3 tahapan ini harus dilalui. Apa saja tahapan atau 3 tahapan tersebut? Tahap pertama, sampaikan dasar-dasar setiap bab dari fan tersebut. Jelaskan secara global dengan memperhatikan kemampuan penyerapan pemahaman peserta didik. Metode ini diterapkan sampai akhir bab fan tersebut selesai atau khatam. Selanjutnya, maksudnya begini, khatamkan dulu satu fan ilmu dengan metode ini. Dengan menerapkan metode ini, peserta didik diharapkan memiliki sebuah kemampuan dasar, walaupun belum memiliki kemampuan dalam menjabarkan masalah dengan detail. Namun, setelah melalui tahapan pertama ini, ia telah siap menerima penjabaran detail terkait fan yang ia khatamkan. Setelah itu, tahap yang kedua, yaitu mengulangi fan yang telah dihatamkan. Pada tahap pengulangan ini, pengajar harus dapat menguraikan materi dengan mendetail, uraikan dan jabarkan masalah-masalah terkait materi yang dibahas. Sampaikan juga perbedaan pendapat antar ulama atau tokoh kalau memang ada perbedaan dalam beberapa kasus. Dan jangan lupa jabarkan sisi perbedaan dan hal yang melatar belakangi, apakah karena beda sudut pandang dalam memahami dalil atau memang mereka memakai dalil yang berbeda, atau mungkin ada alasan lain. Tahapan kedua ini juga diterapkan sampai materi selesai atau kitab atau buku pelajaran khatam. Kemudian tahap yang terakhir atau tahap yang ketiga yaitu pengulangan kedua, murojaah saniyah, pula bagian pengulangan tahap yang kedua. Pada tahap ini, tahap terakhir, artinya peserta didik apabila telah menyelesaikannya, ia bisa berpindah pada fan lain. Misalnya ia telah selesai fan nahwu atau kalau dalam bahasa Arab itu disebut ilmu sintaksis morfologi, ia bisa belajar pada fan huruf atau yang lainnya. Pada tahapan ini, pengajar dituntut untuk menyingkap setiap kemuskilan peserta didik, menyingkap materi sukar, menerangkan kasus-kasus samar dan membuka persoalan terkunci, persoalan yang sulit dipahami oleh peserta didik merupakan sebuah keniscayaan yang harus diterapkan atau disingkap oleh pengajar pada tahap ini. Jangan sampai dalam tahap ini menyisakan kemuskilan di benak peserta didik. Setelah semua tahapan ini selesai, maka peserta didik bisa dikatakan telah memiliki potensi dalam fan tersebut. Kemudian setelah Imam Ibnu Khaldun menguraikan tahapan semacam ini, beliau memberikan sebuah catatan bahwa metode pembelajaran sebagaimana yang telah dijelaskan atau diuraikan Imam Ibnu Khaldun ini bersifat fleksibel, sesuai
sesuai dengan kemampuan masing-masing peserta didik. Biasanya satu fan ilmu kalau ingin dikuasai peserta didik harus diulang tiga kali sesuai dengan tahapan yang dijelaskan di atas. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada peserta didik yang berhasil hanya dengan 1 atau 2 kali pengulangan.